selamat ketemu lagi dengan saya, Pak Komang Arina. Kali ini kita berada di persawahan Desa Baringijati, tepatnya di Banjar Murtisari, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Saya ingin membahas tentang sakit pinggang. Sakit pinggang paling sering dikeluhkan oleh teman-teman yang pekerjaannya berat. Ya, contohnya para petani. Dia mengerjakan sawah, mencangkul, menebang pohon, menyabit, menanam padi, semua itu menyebabkan pinggangnya sangat bekerja berat, ya. Sakit pinggang juga sering dikeluhkan oleh teman-teman yang pekerjaannya jadi sopir, karena lama duduk kemudian menggerakkan kaki secara tidak seimbang karena dia menginjak rem, menginjak kopling terlalu sering. Atau teman-teman yang sering bawa motor kesana kemari, melewati suatu jalan yang sulit sehingga menimbulkan tekanan pada pinggang. Sakit pinggang itu juga sering dikeluhkan oleh orang-orang yang kerja bengkel, karena dia harus membungkuk, merunduk, kemudian harus mengencangkan baut dengan mengeluarkan tenaga yang sangat berat, ini membebani pinggang. Nah, teman-teman sekalian, sakit pinggang itu kalau kita tidak benarkan, maksudnya pinggang itu kalau tidak dikoreksi, nah, yang menyebabkan sakit itu kan karena ada ketidakseimbangan antara otot pinggang kanan dengan otot pinggang kiri, atau karena tulang pinggang kita sangat terbebani, atau karena saraf yang keluar dari ruas tulang pinggang itu terjepit karena mengangkat berat. Nah, itu kalau tidak diperbaiki, itu bisa menimbulkan gangguan pada rongga perut kalau dia gangguannya pada daerah lumbal, ya, daerah pinggang sini. Nah, kalau gangguannya pada daerah sakral sini, yang paling bawah ini bisa mengganggu buang air besar, bisa mengganggu stamina seks, menyebabkan kelemahan pada organ seks dan sebagainya. Oleh karena itu, sakit pinggang itu jangan dipandang enteng, harus segera diperbaiki. Tapi paling bagus sebenarnya mencegah, ya. Agar tidak mengalami sakit pinggang, maka setiap kita akan bekerja atau setelah bekerja kita melakukan gerakan-gerakan penormalan. Nah, gerakan-gerakan penormalan itu saya sebut sebagai senam pinggang. Senam pinggang itu sudah saya tampilkan pada video saya sebelumnya. Nanti silakan cari di akun saya di Komang Arina, senam pinggang. Nah, baiklah teman-teman sekalian, bagaimana kita mengetahui bahwa pinggang kita sedang bermasalah? Kadang-kadang ada orang tidak mengeluh sakit pinggang, tapi sebenarnya pinggangnya sudah ada masalah. Kita bisa ketahui dengan berbagai cara berikut ini. Saksikan terus, jangan di-cut, ya. Ya, teman-teman sekalian, saya akan membantu Anda untuk mengetahui apakah pinggang Anda dalam keadaan normal atau tidak. Salah satu gerakan yang paling sederhana untuk menguji kesehatan pinggang kita adalah dengan membungkuk. Kita berdiri tegak seperti ini, lutut lurus, kemudian kita membungkuk, ya.
Boleh angkat tangan dulu, ini. Kemudian membungkuk. Nah, kalau orang yang sedang sakit pinggang, makin berat dia sakit pinggang, makin rendah dia membungkuk, dia akan merasa tertarik di daerah sini, tertegang. Ya. Kalau orang itu mengalami sakit pinggang, dia tidak akan mampu menyentuhkan ujung jarinya ke sini ya. Nah, ke tanah ya. Kalau misalnya dia lagi sakit pinggang atau semakin berat sakitnya, makin tinggi dia hanya mampu begini saja. Kalau Anda hanya bisa mampu begini saja, berarti pinggang Anda sangat berat sakitnya. Kalau Anda mampu sampai begini, ini termasuk pinggang yang sehat. Tapi lebih sehat lagi kalau mampu sampai begini. Ya. Ini pinggang yang sangat sehat ini. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kesehatan pinggang kita. Nah, setiap habis bekerja berat, mengangkat berat, atau mungkin kalau nyetir 1 jam atau 2 jam Anda turun, lalu lakukanlah membungkuk begini. Dengan menggoyang-goyang seperti ini, lama-kelamaan akan semakin rendah, maka otot pinggang pun akan semakin meregang, semakin lentur. Sekaligus itu juga obat untuk sakit pinggang. Untuk teman-teman yang sementara kerja berat, supaya pinggangnya selalu fit, maka kita harus menguji. Salah satu caranya lagi adalah dengan cara seperti ini. Lihat ini. Nah, kita pegang dulu kaki ini dengan tangan kaki kiri, kita pegang dengan tangan kanan. Kemudian kita luruskan. Kalau Anda mampu meluruskan seperti ini, berarti pinggang Anda sehat. Kalau orang yang pinggangnya tidak sehat, dia hanya mampu seperti ini saja, pasti sudah sakit sekali itu. Kalau dipaksa dia akan kesakitan. Kalau pinggangnya normal, maka dia akan mampu seperti ini. Nah, gerakan ini menarik otot kaki, betis, paha sampai ke otot pinggul, tertarik ya. Jadi sekalian ini juga sebagai obat ya, untuk menyeimbangkan kaki kiri dan kaki kanan. Kita harus lakukan secara seimbang ya. Sudah paham teman-teman? Ya, kalau Anda gangguan di kaki, di pinggang kanan, berarti kaki kanan Anda hanya begini saja, tidak akan mampu seperti ini. Nah, ini kalau orang yang pinggangnya sehat. Gerakan ini juga memperbaiki bahu, karena otot bahu juga tertarik ya. Oke. Ya, masih ada lagi satu cara praktis untuk menguji kesehatan pinggang Anda sekaligus mengobatinya. Dengan cara seperti ini. Kita perhatikan tangannya ini, tarik ke atas, tangannya kan lurus toh. Ini sekaligus juga mengobati bahu. Jadi begini. Ya, kaki kanannya dibengkokin, kemudian kita rebah ke kanan, meregangkan pinggang kiri. Kita balas. Jadi kalau capek-capek habis kerja mencangkul itu pasti hanya sebelah pinggang saja yang beban ya. Atau mungkin ngangkat gabah atau ngangkat berat. Oke. Teman-teman sekalian, demikian tadi saya sudah jelaskan bagaimana mengetahui kesehatan pinggang kita, bagaimana merawat pinggang kita, sekaligus bagaimana mencegah fenomena saraf kejepit. Kalau teman-teman tidak melakukan penyeimbangan otot pinggang setelah bekerja berat, lama-kelamaan
pinggang teman-teman akan terjepit sarafnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan, tergantung pada sisi mana kita akan sering bergerak. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman boleh buka akun saya di YouTube di Komang Arina pada video yang judulnya Senam Pinggang. Di situ banyak sekali ada terapi-terapi akupressure yang mengobati sakit pinggang. Baiklah teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah agar tidak mengalami gangguan sakit pinggang. Tadi saya sudah jelaskan, bekerjalah dengan posisi yang simetris. Kalau tidak mampu bekerja posisi simetris, segera setelah bekerja kita harus menormalkan pinggang kita agar kembali pada kekuatan yang simetris dengan latihan-latihan yang seperti tadi saya contohkan. Jangan lupa minum air yang cukup, air bersih, air yang mengandung mineral yang bagus ya, air yang alkalin. Untuk kesehatan pinggang penting sekali minum air yang cukup. Oke teman-teman sekalian, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, kuat bekerja. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe video saya ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang sering bekerja berat. Dan kalau ada video-video berikutnya Anda akan diberitahukan langsung ke HP Anda. Terima kasih. Wassalam.